Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Hilmi Suleuddin. Sini saya akan membahas soal ekonomi tentang pendapatan nasional, APBN dan APBD. Sini saya akan membahas 12 soal. Soal yang pertama adalah berikut ini yang tidak termasuk dalam perhitungan produk nasional bruto Indonesia adalah pilihannya adalah A. Gaji tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Yang B. Keuntungan bank asing di Indonesia. Yang C. Keuntungan Bank Mandiri kantor perwakilan di Kuala Lumpur. Yang D. Gaji pekerja Indonesia di bank asing di Indonesia. Yang E. Gaji para diplomat Indonesia di luar negeri. Jadi sini saya akan bahas dulu. Produk nasional bruto adalah jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam satu waktu, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang tengah berada di luar negeri. Jadi jawabannya B, keuntungan bank asing di Indonesia. Yang kedua adalah sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat pada setiap provinsi di Indonesia kecuali yang A. Pendapatan asli daerah. Yang B. Dana alokasi umum. Yang C. Dana alokasi khusus. Yang D. Dana otonomi khusus. Dan yang E adalah dana bagi hasil. Kita bahas dulu. Jadi sumber pendapatan APBD berasal dari yang pertama pendapatan asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan dari pemerintahan pusat yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil. Dana otonomi khusus adalah dana dari APBN yang disalurkan kepada daerah-daerah yang masih ditinggal dari daerah yang lainnya. Artinya tidak semua daerah mendapat dana tersebut. Jadi kalau tidak semua daerah tidak mendapatkan dana tersebut, jadi jawabannya D, dana otonomi khusus atau disingkat OTSUS. Oke, selanjutnya. Oke. Soal yang selanjutnya adalah berikut ini faktor yang mempengaruhi peredaran dan kebutuhan uang dalam masyarakat. 1. Pendapatan masyarakat. 2. Tingkat suku bunga. 3. Jumlah penduduk. 4. Tingkat transaksi. Yang kelima, tingkat spekulasi. Faktor yang mempengaruhi peredaran uang dalam masyarakat adalah pilihannya adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 4, dan 5. C. 2, 3, dan 4. E. 2, 3, dan 5. E. 2, 4, dan 5. Jadi kita bahas dulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang adalah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang di sini ada 6. Yang pertama adalah pendapatan, motif transaksi. Yang kedua, tingkat suku bunga, motif berjaga-jaga. Yang ketiga, selera masyarakat, motif spekulasi. Yang keempat, harga barang. Yang kelima, fasilitas kredit. Dan yang terakhir, kekayaan masyarakat. Jadi di sini kunci jawabannya adalah B dan E. Ada dua. Yang B 145 benar, yang E 245 juga benar. Soal selanjutnya adalah berikut ini beberapa fungsi uang antara lain. 1. Pembayaran. 2. Pemindahan kekayaan. 3. Penimbun kekayaan. 4. Kesatuan hitung. Dan kelima adalah alat tukar. Yang termaksud fungsi asli adalah pilihannya adalah A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 1 dan 4. D. 2 dan 5. Dan yang E 4 dan 5. Jadi fungsi asli uang itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai alat tukar, dan yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Fungsi turunan sebagai alat penimbun kekayaan. Yang kedua sebagai alat pemerintah kekayaan, dan yang ketiga sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Jadi kunci jawabannya adalah E, alat tukar. Jadi 4 dan 5, pemindahan kekayaan dan alat tukar. Soal berikutnya adalah berikut ciri-ciri inflasi dan deflasi. Yang pertama adalah harga barang turun terus-menerus. 2. Jumlah uang yang beredar semakin berkurang. 3. Masyarakat senang menyimpan barang daripada uang. Yang keempat, harga barang naik terus-menerus.
Yang kelima, masyarakat cenderung mengambil uang simpanan untuk segera dibelanjakan. Yang merupakan ciri inflasi adalah pilihan jawabannya adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 3, dan 4, dan yang E 3, 4, dan 5. Jadi ciri-ciri inflasi itu sebenarnya ada 5. Yang pertama, naiknya harga barang. Yang kedua, jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada jumlah uang. Yang keempat, turunnya nilai uang. Dan yang kelima, tabungan masyarakat merosot. Jadi jawabannya itu adalah E 3, 4, dan 5. Masyarakat senang menyimpan barang daripada uang. Dan yang keempat, harga barang naik terus menerus. Dan yang kelima, masyarakat cenderung mengambil uang simpanan untuk segera dibelanjakan. Jadi cukup sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.